dan tentu saja yang bagi teman-teman sahabat yang sudah pernah melihat yang sebelumnya ada Keisha. Nah di sini kali ini sudah ada seseorang yang sangat spesial. Tentunya sudah berganti orang ya, yang sangat tampan dan rupawan. Ada Pak Rudi. Halo. Nah, perkenalkan sedikit, Pak Rudi ini sebagai konsultan investasi ya Pak ya. Berarti harus dari ini kita harus belajar dari Bapak dong, tentang investasi. Tentang investasi ya, boleh. Nah, nanti kita sedikit mencari-cari tahu tipsnya investasi itu seperti apa. Dengan sesuai tema yang hari ini ya Pak ya. Iya. Podcast kali ini tentang pinjaman uang bisa nggak sih digunakan untuk investasi? Gitu. Nah karena Pak di momen tertentu ada juga kalau kita balik ke belakang maraknya pinjaman online. Pinjaman Ya online. kan? Nah kemarin juga Keisha sempat cari tahu juga ternyata penyalur pinjaman online itu di tahun ini bulan Februari itu sebanyak 18,22 triliun. Wow. Ya, Masih kecil. Ya. Masih berapa bulan ini berarti ya? Iya, Dari data itu ya. Iya. Wow. Masih seperempat tahun ya. Satu tiga bulan kan? Iya kan? Berapa tadi? 18,22 triliun. Banyak. Itu sekelas sebuah perusahaan nasional. Iya, ya. betul. Perusahaan nasional. Iya, bahkan kalau yang tahun kemarin Iya. itu loh Pak 23 triliun loh penyalurnya. 1 tahun. Iya, yang 1 tahun. Berarti, ini sudah seperempat aja ya, seperempat tahun aja 3 bulan sudah sebegitu ya. Iya, betul. Keren, Indonesia keren. Indonesia keren. Tapi semoga aja pinjaman itu digunakan dengan hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya menurut Bapak pinjaman itu lebih ke konten yang negatif atau positif sih Kak? Oke, ya. Maraknya pinjaman online ini mulai tahun lalu memang ya, dengan kondisi pandemi yang ini orang mencari solusi ya, baik itu mulai yang punya usaha ya, tidak punya usaha kan, tapi juga punya pekerjaan karena penghasilannya sudah tidak bisa ada side income, side business ya. Oke. Terus apalagi yang punya keluarga cuma nggak punya pekerjaan, nah udah ya pinjaman online adalah solusinya ya. Nah kalau dibilang sekarang ini masih kondisi krisis masih ya. Iya betul. Yang saya tahu ini di warung-warung ya, di penjual makanan. Tahun lalu parameternya di retail ya. Yes ya, parameternya di retail mengalami penurunan drastis, terutama dia apa? Garmen, terus alat-alat rumah tangga, ya. Karena itu kita anggap aja yang sekunder, ya. Sekarang jujur, ya, kalau Keisha sering makan di tempat warung makan, istilahnya kayak warung warteg, ya, warung yang umum. Yang untuk makan siang para karyawan atau apa yang untuk makan siang ya, rata-rata semua menyatakan penurunan penjualan. Yang biasa masak 10 kilo sehari jadi masak 5 bahkan 3 kilo. Ini beneran. Yang jualan anggap lontong balap, wah ini kebetulan saya suka sekali lontong balap ya. Habis ini kita makan Pak. Itu dipersilakan. Dipersilakan. Mungkin tadi sebelum lontong balap kita minum dulu ya. Oke. Wah, mendung-mendung begini, bersyukur ya. Surabaya khususnya masih ada hujan, mendung. Padahal di belahan Asia sana, panas, menyengat, banyak korban. Kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Ada air, masih ada sejuk. minuman. Oh iya, apalagi Gombes luar biasa. Ya, jangan ditengok. Akan berwarna. Lihat tuh bulan asap. Wow, berbeda. Kamu pakai ice ya? Oh, ice. Iya, benar lagi Pak. Oke, ya. Nah, penurunannya sekarang sudah bergeser, malah meluas ke yang tahun lalu itu retailnya dari garmen, peralatan, rumah tangga apa. Sekarang bergeser ke makanan. Ini menunjukkan bahwa dampak krisis itu masih ada. Makanya saya tidak kaget tadi Keisha bilang berapa 18 T dalam kuartal pertama, ya. Nah, semoga saja pengguna pinjol itu
benar-benar bisa bijaksana, Iya. ya, sehingga tidak jadi bumerang atau hal yang akan menjadi bencana Betul. buat dia. Sebenarnya kan kalau misalnya utang ini dilihat dari berbagai sisi ya Pak. Ya. Bisa dari ada yang digunakan sebagai yang baik, Ya. bisa jadi baik, Ya. yang buruk ya bisa pastinya jadi buruk. Bener, kita punya Tergantung tuyul sisi. aja ya. Oh, Kalau iya. digunakan yang baik bisa nolong orang loh. Ya. Wow, semoga sahabat Gombes tidak menggunakan tuyul ya. Bener, punya tuyul kalau niatnya baik. Ya, jadi kayak Robin Hood. Waduh. Tapi tetap ada korban ya, kasihan Ya, ya, betul. yang dicuri ya. Nanti Oke. malah sahabat Gombes sendiri yang merasakan bahayanya. Oke. Gitu. Kira-kira nih Pak, Kesia pernah lihat juga berita mereka melakukan pinjaman uang ini digunakan untuk investasi. Investasi. Kalau menurut Bapak itu hal yang baik apa buruk sih Pak? Oke, ya. Kita lihat flashback ke belakang, ya. Bank, Oke. ya. Banyak orang minjem atau banyak orang nabung? Seharusnya banyak yang nabung, tapi kalau orang minjem mungkin dalam skala yang gede. Mungkin. Pertanyaan saya mungkin salah. Nilainya banyak yang minjem atau yang nabung? Yang minjem. Yang minjem. Yang minjem rata-rata dipakai untuk usaha atau konsumtif? Wah, itu Lebih banyak mana? Menurut Kesia, Menurut anggap saja Kesia- Kesia awam ini. Iya. Ya. Oke. Banyak yang usaha atau konsumtif menurut Kesia? Yang usaha. Usaha. Artinya, kalau tadi pertanyaan Kesia itu pinjaman, ya uang dengan ngutang, itu lumrah nggak? Kalau dipakai untuk investasi, malah itu yang benar. Wah, kok bisa Pak? Kenapa? Nah. Ya, karena saya yakin keuangan seseorang, ya ingat ya, keuangan seseorang. Saya punya kemampuan duit 100 juta nih. Iya. Ya, saya sudah punya 100 juta nih. Berarti kemampuan kehidupan saya kan nilainya hampir segitu, 100 juta. Iya, betul. Untuk saya bisa mengupgrade diri saya harus punya uang 500 juta atau bahkan 1 M. Ngerti ya? Ya, ngerti. Dari mana saya bisa mengupgrade 100 juta saya jadi 500 juta atau 1 M? Dari modal 100 juta? Tidak mungkin. Iya. Betul. Kenapa? Karena 100 juta ini standar kehidupan saya untuk operasional. Ngerti ya? Ngerti. Dari mana saya bisa mengupgrade jadi 500 juta? Berhutang dong guys ya. Objektifnya di sana. Ngerti ya? Iya. Yang terpenting adalah dalam berhutang itu kita benar-benar mengoptimalkan untuk investasi. Contohnya investasi seperti apa nih? Oke, Pak? apapun investasinya ya, fokusnya ke ROI. Kalau itu berhutang ya, modalnya berhutang. ROI-nya yang paling besar dong, tapi yang masuk akal ya. Jangan sampai keliru ke investasi bodong. Ya. Apa itu investasi bodong? Yang tidak ada penjelasan dasar objektifnya. Pokoknya setiap bulan sekian. Oh, jadinya kayak fixed income. Kayak begitu, ya. Nah, tetapi cari investasi yang ROI-nya jelas, alasannya jelas, penjelasannya juga jelas. Ditaruh di mana, kek? Ya, tuh, bisnis, usaha, join, buka kafe, ya, buka usaha bersama, online shop dan lain sebagainya. Ya, target marketnya apa, ini apa, segmennya apa, ini jelas. Ya, dilakukan sendiri, fokus pada ini yang terpenting. Nanti ada lagi, kalau itu benar-benar pinjaman yang mau dioptimalkan di sisi mana? Di sisi hal-hal yang produktifnya. Kalau misalkan itu di pabrik, ya, uang pinjaman itu fokus ke mana? Bahan baku sama alat produksi mesin. Fokuskan ke itu. Jangan dulu mikir, oh mobil operasional ya, oh saya kepala pimpinan, saya pimpinan harus ada mobil nih, buat gengsi dan lain sebagainya. Mati, udah. Malah jadi ke hal-hal yang nggak penting. Benar. Karena apa? Karena tadi, ya kita sudah berupaya mengejar ROI yang ada, yang diharapkan 10% kayak 15% kayak 1 tahun ya. Harapannya tadi dengan cara mengefektifkan pinjaman tadi ke hal yang produktif saja. Supaya apa? Yang barang produktif ini ROI-nya yang besar sebenarnya.
Paham ya? Paham. Dalam suatu bisnis, dalam satu investasi, ini investasi kalau dilakukan sendiri, nanti ada investasi yang hanya kayak di pasar modal, ada sendiri. Nanti beda lagi penjelasannya. Kita tidak bisa menjadikan satu. Berarti ya? kalau yang tadi yang paling dimaksud itu kalau misalnya kita udah dalam secara bisnis ya udah masuk bisnisnya udah jalan berarti. Karena kan kalau misalnya orang lakukan pinjaman seharusnya dari awal kan. Nah gimana cara memilih itu biar tepat uangnya gitu loh Pak di tempat investasi. Nah mungkin dari pasar modal yang tadi Bapak. Nah sekarang bergeser ke pasar modal. Tadi kalau usaha sendiri ya. Sekali lagi kalau usaha sendiri uang utang atau uang pinjaman itu harus dialokasikan ke yang produktif saja dulu supaya lebih mudah, lebih cepat, tidak melebar. Fokus ke ROI yang 15% ini. Karena ROI itu tidak tercapai karena apa? Meluasnya, melebarnya modal yang utang tadi ke lini-lini yang tidak produktif. Betul. Ya. Oke. Terus kalau investasinya sekarang ke pasar modal yang tidak perlu effort yang terlalu banyak kayak berinvestasi sendiri, join dengan teman atau apa ya buka usaha sendiri. Nah, sama orientasinya adalah ke ROI yang menjanjikan ya. Tentunya dengan penilaian, dengan penelaahan, dengan penelusuran yang jelas, yang objektif. Dan bahkan sudah terjadi, ada realisasinya dan lain sebagainya. Tinggal kita follow, ngikut dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, silakan. Jadi benar-benar tempatkan itu ke investasi yang mengarah ke produktif juga sebenarnya langsung. Dan sesuaikan, maksimalkan tadi modal investasi dari hutang itu jangan disisihkan. Kalau disisihkan sebagian ROI-nya beda. Contoh, saya berhutang ya dari pinjol ya 100 juta. Di pasar modal saya hanya keluarkan modal sebesar 50 juta. Ingat, 50 juta sisanya saya masih punya tanggungan bunga ke pinjol. Paham ya? Paham. Artinya akan membebani ROI saya yang tadi 50 juta. Paham ya? Ya, paham Pak. Jadi saya berharap, saya dapat untung 10% dari 50 juta, akhirnya terrealisasi dalam kurun 1 bulan saja. Dan jadi 55 juta, balikin ke pinjol berapa totalnya? 105 juta. Iya, karena ada bunganya. Benar kan? Akhirnya Betul. percuma saya investasi. Paham ya? Paham. Artinya apa? Harus bijak. Ya, balik lagi ngomong financial planner, strategi keuangan, apalagi berinvestasi harus bijak. Mau berapa yang nilai berapa yang mau diinvestasikan sehingga sesuaikan dengan pinjaman. Ya, betul. Berarti buat sahabat Gombes kalau misalnya mau pinjam harus kita cari tahu dulu kita mau pakai uangnya ini untuk apa. Untuk apa? Sebesar apa? Berharap ROI-nya berapa? Nyambung? Nyocok nggak? Kalau orang Surabaya bilang nyocok tuh? Iya. Nyocok nggak dengan ROI-nya? Ya, tentu dipinjol, digembar-gemborkan sekian persen per tahun atau apa, ada yang sekarang kayaknya resmi ya, ini dan lain sebagainya saya tidak tahu ya. Sesuaikan dengan target keuntungan dalam investasi yang di pasar modal ya. Sekarang pasar modal sangat-sangat menjamur, mudah untuk dikoneksi, dihubungin dan lain sebagainya, bahkan pembelajarannya, pengetahuannya, informasinya sudah cukup lengkap. Sekarang sudah dunia digital ya. Betul. Ngomong tentang investasi, ada risikonya nggak sih Pak kalau investasi? Semua investasi yang benar itu pasti ada risikonya. Oke. Saya mau tanya ke Keisha. Oke. Investasi apa yang tidak ada risiko? Ada. Setiap kita langkah aja Pak pasti ada resikonya. Iya. Betul. Semua investasi itu selalu ada risikonya.
Karena di balik risiko itu ada kesempatan yang bernilai lebih di atas rata-rata. Paham ya? Paham. Nah, kalau investasi itu tidak berisiko, nah hati-hati. Itu biasanya janji-janji manismu. Aduh. Waktu pacaran, bergeser ya kita ngomongnya. Waktu sebelum jadi nasabah enak-enak saja, ya kan? Setelah ikut, wah dijanjikan 5% per bulan, sekian persen per bulan. Setelah 3 bulan pertama dapat, wah senang ya. Bulan kedua, wah senang. Bulan ketiga kok nggak dapat. Ditanyakan, kantornya tutup. Waduh, ya? berbahaya. Nah, betul. semua selalu diawali dengan investasi yang tidak objektif, tidak ada alasan dasarnya, tidak ada penjelasannya. Pokoknya per bulan sekian. Kadang-kadang alasannya properti, masukkan ke properti. Bayangin nih guys ya, nggak usah 10%, 5% aja per bulan. Kalau berarti 1 tahun berapa nih? Dari berapa? 5% per bulan, 1 tahunnya berapa? Satu kan modalnya nggak tahu berapa. 60%. Ya kan? Ya. 1 tahun. Ya. Dunia properti ya tidak pernah terjadi keuntungan di properti itu di atas 30% Dalam? sejarah dunia. Tapi kok banyak yang investasi di properti ya, Pak? Iya, loh. Pernah di Jakarta itu hampir 20% dalam 1 tahun properti ya. Berarti itu kondisi ekonominya bagus, growth ya, nilai rupiahnya juga ini, inflasinya rendah. Jakarta itu 20% bahkan 20%-an. Itu sudah rekor di Indonesia. Ya. Iya. Jadi orang yang bisnis properti untungnya itu 20% ke atas bahkan. Ya. Ada rumah dijual, enggak lama kan naik 20% sudah. Ya, sampai kayak begitu ya. Iya. Nah, itu 20% setahun. Terus ada investasi yang mengajak para nasabah, ayo bergabunglah ke kita. Setor uang berapapun, ya kita putar di properti, grup kita propertinya A, B, C, D, F, G, ya kan? Iya. Ya. A, ini propertinya di Jakarta, B di Tangerang, C di ini. Terus dia menjanjikan 5% per bulan. Berarti per tahun 60%. Properti di mana? Iya. Sejarah aja 20%. 20%. Yang kedua, apa properti itu hanya jual beli? Enggak juga. Jual beli pun belum tentu laku dalam 1 bulan. Kenapa dia bisa mengasih bunga 1 bulan? Iya. Objektifnya di sana, ya. Oke. Iya. Contoh apalagi di tambang? Ya, tambang malah riskan. Fluktuasinya naik turunnya nggak nunggu 1 tahun, 1 bulan bisa harganya batu bara naik ya kan? Iya. Terus kalau dia menjanjikan sekian persen per bulan, bagaimana? resikonya siapa yang nanggung? Ya, Iya betul. paham ya? Paham. Jadi artinya teman-teman ya yang saat ini dengerin Gombes, kalau berinvestasi bukan hanya bijak tapi harus juga smart ya. Iya. Nanti tinggal hubungi Kis ya. Hubungi Pak Rudi. Ya. Pak Rudi dong. Ya. Kan kau suka Nah, investasi. seperti itu. Iya. Jadi balik lagi ya tadi, kalau pinjaman itu dijadikan sebagai modal, ya hutang dijadikan sebagai modal usaha, itu hal yang lumrah wajar. Yang untuk produktif wajar. Yang terpenting adalah kalau kalian belajar ini ya, kalau ya saya yakin ya lebih penting kita mengedukasi masyarakat yang masih muda, milenial dan lain sebagainya, yang lagi demen-demennya mulainya apa, ayo join, ayo ini, oh investasi saham, oh investasi ini ya sekarang lagi bagus ini, apa ada Bitcoin, apa dan lain sebagainya ya. Jadi harapan saya teman-teman yang milenial ini benar-benar bijak, jangan meremehkan, jangan juga menganggap kalian punya uang di tabungan, di ATM 50 juta dan kalian berani berinvestasi senilai 20 juta saja, terus kalian asal investasinya. Iya, apalagi pakai uang dingin ya Pak. Iya. Sangat berbahaya. Ya,
Oke. Dan bahkan ya uang utang ini ya bukan nilai positif menurut saya. Uang utang itu bahkan bukan nilainya negatif untuk usaha. Malah itu nilai positif. Kenapa? Ada gregetnya, ada rasa tanggung jawabnya, paham ya? Paham. Rasanya kita harus, ini kalau enggak saya harus menanggung resikonya. Saya harus membayar. Ngerti ya? Ya. Ada bunganya lagi, ya. Nah, itu jauh lebih penting. Ya. Betul. Lebih penting. Artinya apa? Saya menyarankan kalau kalian punya uang 50 juta atau 100 juta, pingin investasi yang nilainya 20%, 30% dari keuangan kalian, hutang aja dulu. Yang penting nggak salah pilih investasi aja, Pak. Boleh FOMO. Iya. Supaya apa? Supaya ada motivasi yang kuat. Ngerti ya? Loh, iya. Itu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pebisnis kelas atas semua. Oh iya, berarti kalau dari sisi Pak Rudi ini investasi ini untuk uang utang, pinjaman ini pakai untuk investasi bukan hal yang negatif. Bukan yang negatif. Ini ada yang positif. Iya. Kalau Kesia nangkep kalau FOMO nggak apa-apa, tapi kita harus smart juga, harus bijaksana dalam memilih. Karena kan kebanyakan orang-orang itu Pak, mereka FOMO udah pakai uang dingin, pakai pinjaman, pakai investasi yang cuman kayak temanku beli saham kayak ingin menunjukkan identitasnya, aku juga bisa berinvestasi, aku juga bisa main begini dan lain sebagainya, tapi lupa atau dengan fokus investasinya, ya. Harapan dengan untuk konsep dengan konsep untuk malah boncos terus bayar bunga lagi. Iya. Benar. Betul gitu. Nah Pak, kalau misalnya dari resiko tadi kan, apa resiko itu bisa diminimalisir nggak Pak? Bisa. Sekali lagi, resiko semua bisa diminimalis, ya. Tergantung juga sarana investasinya di mana. Semua bidang investasi selalu ada cara meminimais resiko-resikonya. Ya, contoh aja yang paling konkret. Kalau you buka depot, warung makan, kira-kira apa yang perlu diminimalis? Supaya resikonya lebih kecil. Mungkin karyawan SDM-nya jangan terlalu berlebihan. Boleh, pasti. Kuantitas kayak bahan-bahan makanannya. Bahan baku. Nah itu. Bahan baku. Apalagi jangan pernah membuat menu yang terlalu banyak sehingga kamu harus siapin menu bahan bakunya juga banyak. Buka start dengan menu-menu yang bisa diandalkan, ya, yang paling enak menurut kamu yang bisa kamu buat, ya, yang lagi tren yang bisa kamu buat. Ini meminimais resiko-resiko sebenarnya, ya. Iya. Oke. Terus apalagi dengan cara konsep penjualannya, ya kan? Iya. Oke. Tidak direct sales saja, tapi online sales juga, ya. Jadi dipermukakan di online sales. Kalau online sales murah, ya kan? Promo lewat online sales murah. Saya dengar kalau endorse yang di ini cuma 1 juta, atau itu benar atau enggak saya lihat yang di TikTok itu 1,5 juta. Saya lihat, saya coba ya, ada bakso gitu ya. Wah. Coba jadi endorse. Iya, bukan jadi endorse. Saya korban endorse nih ya. Wah, bakso enak. Bener, dia 1 minggu 1 kali tayang aja, ya 1 minggu dia baksonya full. Ya, itu keuntungannya lebih dari 1,5 juta duit dari yang dia keluarkan. Pasti itu sudah tertutupi, sudah terus untung-untungnya. Ya. Kalau itu nggak perlu minjem ya Pak ya? Kan kalau jadi endorse. Iya. Artinya itulah cara meminimais investasinya atau bisnisnya menjadi lebih efektif ya. Nah ini Pak, kita udah nggak terasa loh Pak, ini udah di akhir. Iya udah mau selesai.
Saya masih kangen. Ya, Loh, gimana? kayak apa lah? Oke. Nah ini sebagai penutupnya, biar sahabat Gomez ini nggak salah memilih. Sebenarnya minjem uang nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan pakai uang dingin. Sebenarnya nggak apa-apa sih pinjam. Nggak masalah. Ya, apalagi kalau untuk produktif. Oke, positif. Nah, tips dari Pak Rudi sebagai penutup, investasi apa yang saat ini berpeluang? Investasi yang berpeluang dan aman untuk digunakan dipakai uang pinjaman online. Pinjaman menggunakan uang pinjaman. Iya. Ya, tentunya kalau ngomong pasar modal, ya saya bukan mau mengajarin ya. Paling efektif sebenarnya di pasar modal. Paling efektif ya. Benar-benar modalnya full 100% untuk hal yang produktif ya. Tanpa prepare yang terlalu ini. Ya, kalau Kesia mau buka usaha menjadi entrepreneur harus cari lokasi ya, harus punya strategi, ada kompetitor di dalamnya, banyak hal ya, banyak variabel-variabel bagian-bagian yang masih perlu dipikirkan ya. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya begini guys ya, kadang-kadang ini yang di pelaku dunia usaha yaitu berwirausaha. Selalu orang ngikutin yang tren yang lagi viral, yang lagi rame, bener nggak? Ya, bahkan di online shop juga begitu. Lagi rame produk apa gitu ya, wah semuanya jualan semua, bener. Dengan produk yang sama itu semua. Memang marketnya ada, ya. Marketnya ada, tapi jangan keliru, market itu dibagi oleh orang banyak. Dan yang reseller akan gigit jari. Yang menang adalah yang pemilik produk. Ujung-ujungnya pemilik produk. Kenapa? Akhirnya apa? Banting-bandingan harga, yang menang pabriknya, yang menang pemegang mereknya. Paham ya? Reseller hanya ikut meramaikan aja sekejap. Paham ya? Oke. Nah, saran saya berinvestasi kalau di dunia usaha ya, berusaha menjadi entrepreneur yang kreatif. Yaitu apa? Membuat produk yang different, yang beda. Ada value-nya. Iya, dibikin yang seperti jangan follower. Ya, benar-benar kan kalau ngikut-ngikut nanti bisa jadi kemakan waktu, malah abis momennya itu kan terbatas ya. Pasti yang itu adalah ya hampir kayak reseller kayak begitu ya. Dia sudah paling belakang, terakhir ya, sudah rame baru dia ngikut ya. Dia akan sepi duluan. Karena apa? Di situ ada harga sudah selesai. Yang bicara, ya, tambah lebih murah, benar. Yang paling murah pasti apa? Produsennya, pabriknya, atau pemegang mereknya, sudah. Iya, betul. Paham ya? Nah, kalau di dunia pasar modal, ya, silakan memilih investasi yang punya kecenderungan aman, baik itu secara legalitasnya, ya, aman konsepnya, bahkan aman ke produknya, paham ya? Nah, yang terpenting aman tadi ke produknya. Ada banyak hal sekarang, banyak produk yang bisa dijadikan sarana investasi. Karena kondisi kayak seperti ini ya, contoh sekarang emas lagi naik, ya kan? Karena ya kondisi krisis yang ada di Amerika, dolar dan lain sebagainya, ya. Itu adalah sarana investasi, ya, dengan membeli emas dan lain sebagainya. Ada saham, ya, ada yang jangka panjang itu obligasi, suku dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu benar-benar full efektif ke produktivitas karena dananya semuanya masuk ke produk yang dia investasikan. Ya, tentunya kalau misalnya kita pilih jenis investasi, kita bisa tahu peluangnya nanti pengembaliannya bisa kapan. Kalau enggak, kalau misalnya minjem uang tenornya cuma 1 tahun, nah terus pengembaliannya nanti
lebih dari 2 tahun gimana cara bayarnya, Pak? Susah. Gagal bayar. Iya. Gagal bayar. Iya. Betul. Makanya itu dalam berinvestasi itu ROI penting sekali, ya. Iya. ROI ini sebesar apa dan standarnya berapa lama. Itulah jadi acuannya. Enaknya kalau tadi di pasar modal semuanya modalnya full untuk investasi produktif. Tapi kalau di dunia usaha pinter-pinterlah kita menaruh modal yang hutang tadi di bagian yang produktif, ya. Iya. Sama pas kalau misalnya udah kena profit, yang harus pertama kali dibayar itu adalah utang dulu yang paling pertama. Mungkin kalau misalnya sahabat Gombes ada tips yang lain kalau buat pinjaman online itu sebenarnya digunakan untuk apa? Bisa langsung komentar di bawah. Biar teman-teman Gombes yang lainnya juga bisa cari tahu juga. Oke, benar. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu. Sebenarnya masih banyak yang Hisya mau tanya tapi ya sudahlah. Undang lagi dong, kapan? Oh iya. Mungkin teman-teman bisa mengundangnya biar sahabat Gombes selalu kangen dengan Pak Rudi. Wah, iya. Saya lupa tadi. Maaf ya, Pak ya. Mempersilakan doang minum. Iya, saya juga udah haus kelamaan. Oke, terima kasih sahabat Gombes yang sudah meluangkan waktu juga untuk menonton video kami. Dan jangan lupa kita selalu update dengan mungkin setiap minggu kali ya. Oke, sahabat Gombes, jangan lupa nonton video kami yang berikut selanjutnya dan yang sebelumnya biar tidak ketinggalan berita-berita yang terupdate. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Rudi mau ngomong sesuatu? Oke, sudah. Oke, terima kasih.